Bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mas Tom dalam sebuah film berjudul Chartline Teh 2022 yang akan menceritakan tentang anak seorang misterius dengan kondisi unik dan langka. Dan ketika dia enggan dan takut keluar dari garis kapur yang digambar pada lantai. Seperti apakah kronologi ceritanya? Langsung saja pasangin kencangakan celana dalam dan selamat menonton. Diawali pada malam hari ketika pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak tengah berkendara di malam hari. Ada Paula dan suaminya Simon tidak pakai top. Tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok anak kecil yang berdiri di tengah jalan. Yang mana saat mereka berdua bermaksud untuk mengamankannya. Tiba-tiba, Paula dan Simon membawa anak tersebut ke rumah sakit di mana dia orang petugas pun memberitahu jika tidak ada laporan anak hilang di wilayah tersebut. Sehingga anak itu belum bisa diketahui siapa identitasnya. Mereka sendiri sudah hampir 6 tahun menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Di mana Paula diam-diam menyuntikkan semacam obat untuk merangsang kehamilannya tanpa Simon mengetahui hal tersebut. Keesokan paginya, Paula dan Simon kembali ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi terbaru si anak kecil semalam. Di mana dokter Gloria ini orangnya memberitahu bahwa si anak kecil belum mau bicara. Tetapi ketika dia dipanggil Clara si anak itu tiba-tiba merespon sehingga mereka memanggil anak itu dengan nama Clara. Yang menarik adalah, Clara akan mengamuk sejadi-jadinya ketika dia dipaksa keluar dari zona garis kapur yang digambarnya pada lantai. Seolah diri merasa aman ketika dikelilingi oleh zona garis kapur tersebut. Malam harinya Paula dan Simon seperti biasa mengadakan makan malam bersama dengan dua sahabat yang merupakan tetangga yang rumahnya sendiri berada di samping rumahnya. Ada Eduardo yang memakai kacamata bersama Yuli istrinya dan Beltran dengan istrinya Claudia yang kebetulan sedang hamil anak kedua yang sebenarnya hal tersebut cukup membuat Paula iri. Hari-hari berlalu dengan Simon dan Paula yang hampir setiap hari mengunjungi Clara di rumah sakit. Tanpa ada perkembangan dari pihak kepolisian cukup mengherankan mengingat fakta bahwa tak ada satupun laporan kehilangan dengan ciri-ciri anak kecil seperti Clara. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa dia dan di mana keluarganya adalah dengan membuat Clara bicara sendiri yang karena Clara masih terdiam tidak mau bicara. Dokter Gloria menemukan solusi yang bagus ketika melihat kedekatan antara Paula dan Clara. Di mana beliau menyarankan agar Clara tinggal di rumah Simon dan Paula sehingga ketika koneksi antara keduanya sudah terjalin erat diharapkan bisa membuat Clara mau untuk buka suara tentang siapa dia sebenarnya. Tepat pada malam hari ketika Clara tertidur lelap, Paula dan Simon diam-diam membawanya pulang ke rumah supaya dia tidak mengamuk keluar dari zona garis kapur. Yang mana esok paginya Clara cukup terkejut sudah berada di tempat lain tetapi tetap tenang dan aman selama dirinya masih berada di dalam zona garis kapur tersebut. Perlahan Paula pun membangun sebuah koneksi dengan cara melakukan interaksi berupa melakukan kegiatan bersama. Seperti makan dan bermain bareng termasuk memperluas zona garis kapurnya supaya Clara tidak mumet dan rudet yang membuatnya bisa bergerak lebih leluasa. Dan berkeliling ke rumah ini tanpa harus takut keluar dari zona amannya. Keesokan harinya Dokter Gloria datang berkunjung untuk melihat kondisi Clara termasuk ingin mendapatkan hasil cepat dari perkembangan kondisi anehnya. Di mana Dokter Gloria mencoba menghapus garis kapur tersebut supaya Clara bisa terbiasa melihat sikap keras Clara dan laporan dari Claudia mengenai kejadian beling tempo hari. Membuat Dokter Gloria merasa bahwa mungkin lebih baik membawa Clara balik ke rumah sakit. Di mana hal itu berdampak penolakan dari Paula yang tidak ingin Clara pergi dari rumah ini. Sampai-sampai memperingatkan Claudia untuk jangan menjadi seorang pengadu dan stop mencampuri urusannya. Suatu hari ketika Paula dan Clara sedang berdua di rumah, Paula mencoba mencari satu kata terakhir yang belum diketahui artinya, yaitu Burma yang ketika Paula berhasil menemukan arti katanya yakni orang gila. Paula tiba-tiba tersedak sesuatu dari minumannya. Yang ternyata adalah pecahan kaca alias beling yang hampir mirip seperti yang dialami seperti Claudia. Saat selesai membersihkan mulut itulah, Clara tiba-tiba hilang entah kemana dengan pintu keluar yang sudah terbuka. Sehingga jelas bahwa Clara telah kabur dari rumah ini setelah melukai Paula dengan beling tersebut. 1 tahun kemudian terlihat Paula video call-an dengan Clara.
yang saat ini tinggal di Hamburg, Jerman bersama dengan kakek neneknya, alias orang tua dari Inggris, di mana Paula dan Simon sendiri kini tengah berbahagia menanti anak pertama mereka yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Ending yang cukup memuaskan film ini merujuk pada peribahasa sepintar-pintarnya tokai ditutupi, pasti akan tercium juga batangnya. Terima kasih telah menonton. Tolong dong subscribe, like dan komen. Please please please.